Baik, kita akan membahas tentang soal-soal bentuk aljabar. Di sini soal bentuk aljabar yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita baca soalnya sama-sama. Jumlah dari negatif 5x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1 dan negatif 15x tambah pangkat 3 dikurang negatif 8x pangkat 2 ditambah 3x kurang 2 adalah. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan bentuk aljabar sebenarnya ada beberapa cara. Ya, Ibu akan ajarkan cukup 2 cara aja ya. Ya, sebenarnya cuma 2 cara ya. Cara pertama, tulis ulang lagi semua persamaan atau semua bentuk aljabar, maaf. 5x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Itu ditambah negatif 15x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 3x kurang 2. Nah, setelah itu hilangkan tanda kurung karena kan di tandanya tambah. Jadi kalau misalnya tandanya tambah, tinggal kamu hilangkannya tanda kurungnya. Berarti negatif 5x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Kemudian ini positif dikali tandanya positif dikali negatif pasti negatif ya, jadi positif kali negatif 15x pangkat 3 adalah negatif 15x pangkat 3. Kemudian tanda positif dikali negatif 8x pangkat 2 menjadi negatif 8x pangkat 2. Tanda positif dikali positif 3x adalah positif 3x juga. Yang terakhir, tanda positif dikali dengan negatif 2 menjadi negatif 2. Setelah itu, kita lihat siapa yang sejenis. Yang sejenis itu syaratnya variabel atau hurufnya sama dan pangkatnya juga sama. Berarti kan kalau negatif 5x pangkat 3, cari yang ada x pangkat 3-nya di bentuk aljabar yang satu baris ini. Berarti yang ada x pangkat 3-nya adalah negatif 15, maka negatif 5x pangkat 3 dekatkan dengan negatif 15x pangkat 3. Kemudian 10x pangkat 2 sama negatif 8x pangkat 2. Kemudian negatif 2x yang ini sama dengan atau sejenis dengan 3x. Angka 1 pasti sejenis dengan negatif 2. Oke, sekarang negatif 5 dikurang 15. Ini x pangkat 3. Kemudian, kalau misal penjumlahan bentuk aljabar yang kamu jumlahkan atau kamu kurangkan cukup angka atau koefisiennya aja, sedangkan variabel atau hurufnya tetap, pangkatnya juga tetap tidak ada yang bertambah. Itu ya. 10 kurang 8. Ini x pangkat 2. Tambah negatif 2 tambah 3. X-nya tetap, tambah 1 kurang 2. Negatif 5 kurang 15 itu adalah negatif 20 x pangkat 3. 10 kurang 8, 2x pangkat 2. Negatif 2 tambah 3 ya positif 1x. 1 kurang 2 negatif 1. Maka bentuk sederhana dari penjumlahan dari negatif 5x pangkat 3 tambah 10x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1 dengan negatif 15x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 tambah 3x kurang 2 adalah negatif 20x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x kurang 1. Itu cara pertama. Kalau cara kedua itu dengan penjumlahan bersusun ke bawah. Gitu ya. Kalau penjumlahan bersusun ke bawah berarti salin ulang lagi. Negatif 5x pangkat 3 tambah 10x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1.
Ini negatif 15x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 3x kurang 2. Berarti kita buat tanda tambah. Kita jumlahkan dari belakang. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. Kemudian negatif 2x tambah 3x, berarti positif x. 10 tambah negatif 8, berarti 2x pangkat 2. Negatif 5 ditambah negatif 15 menghasilkan negatif 20x pangkat 3. Ini positif. Maka hasilnya sama. Tinggal kamu pilih mau pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua. Oke, untuk soal berikutnya, masih soal cerita ya. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 45. Berapakah nilai ketiga bilangan itu? Nah, untuk ini kita buat dulu pemisalan sepertinya ya. Jadi beda atau selisih antara bilangan ganjil pertama ke bilangan ganjil berikutnya adalah 2. Jadi beda atau selisih antara bilangan ganjil yang pertama ke berikutnya, kemudian ke berikutnya lagi itu pasti sama, yaitu 2. Contoh, bilangan ganjil itu kan dimulai dari 1, kemudian 3, 5, 7. Itu beda atau selisihnya ke sini 2, ini 2, ini juga 2. Maka dapat dibuat rumus ya. Kita buat rumus. 1. Bilangan ganjil pertama bukan ya, bilangan ganjil pertama kita buat n ya, kita notasikan dengan n. Bilangan ganjil kedua kita notasikan dengan n tambah 2 karena ada bedanya ya. Kemudian bilangan ganjil ketiga itu sama dengan n tambah 2 tambah 2. Kenapa tambah 2? Karena kan tadi dari bilangan ganjil pertama ke kedua tambah 2, berarti bilangan ganjil kedua ke ketiga juga ditambah 2. Maka di sini n tambah 2 tambah 2. Setelah itu baru kita cari jumlah 3 bilangan ganjil. Bukan kita cari ya, maaf. Tadi kan sudah diketahui jumlah 3 bilangan ganjil itu adalah 45. Maka n tambah 2, bilangan ganjil pertama n, bilangan ganjil kedua n tambah 2, dan bilangan ganjil ketiga n tambah 2 tambah 2 sama dengan 45. Di sini kita hilangkan tanda kurung, tambah 2 tambah n tambah 2 tambah 2 sama dengan 45. Yang sama-sama n kita dekatkan ya, n tambah n tambah n, n-nya 3 kali, tambah 2 tambah 2 tambah 2, ini juga 3 kali. n tambah n 3n, tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya 6 sama dengan 45. Maka yang sejenis itu angka sama angka 6 sama 45. Karena mereka sejenis, kita satukan dalam satu tempat atau satu ruas. Maka kita pindahkan 6 ini ke sebelah kanan. Kalau misalnya 6 kita pindah ke sebelah kanan, tanda yang ada di depannya kan dia bernilai positif, berubah menjadi negatif. Maka 45 kurang 6, 3n sama dengan 39 ya, 39. I'm sorry. Lima kurang 6 itu 39. Nah, kita tidak boleh
menyisakan angka 3 di samping N. Berarti N itu harus berdiri sendiri. Maka 3 ini kita turunkan ke bawah 39. Sehingga nanti N-nya 39 bagi 3 adalah 13. Jadi kita buat kesimpulan, maka N sama dengan 13. Nah, sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Itu kita baru dapat nilai N-nya. Jadi berarti kan tadi udah didapat nih nilai N-nya. Dapatlah, maka didapat nilai N sama dengan 13. Setelah itu baru kita bisa menambahkan, menentukan masing-masing bilangan. Jadi untuk bilangan ganjil pertama, itu kan tadi N kan, berarti N-nya tadi kita udah dapat 13, maka bilangan ganjil pertama sudah jelas adalah 13. Baru kita cari lagi bilangan ganjil kedua. Bilangan ganjil kedua itu kan N tambah 2 sama dengan 13 tambah 2. Ya 15. N-nya itu dari mana? N itu dari sini, 13. Terakhir, bilangan ganjil ketiga ya. Itu N tambah 2 tambah 2. Artinya N tambah 4. N-nya itu 13 tambah 4 sama dengan 17. Maka ketiga bilangan ganjil itu adalah 13, 15, dan 17. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Jadi yang akan Ibu bahas cuma satu soal ya. Untuk soal yang di sebelahnya, kamu bisa mengerjakan itu sebagai latihan. Karena kan cara penyelesaian untuk soal yang di sebelah kiri dengan soal yang sebelah kanan ini sama. Kita buat penyelesaiannya. Tulis lagi 3x tambah 5y kurang 8x tambah 8x ya. Oke. Tambah x kurang 2y tambah 3. Langkah pertama, dekatkan atau satukan yang sejenis. Maka 3x tambah x ya di sini. 3x tambah x, kemudian 5y kurang 2y, baru negatif 8 tambah 3, itu yang sejenis ya, dari atas Ibu ambil 3 tambah 1, 4x, 5 kurang 2, 3y, negatif 8 tambah 3, negatif 5. Ini adalah hasilnya. Untuk soal yang di samping ini kalian kerjakan sebagai latihan. Jawabannya nanti bisa disamain ya, jawabannya ini adalah negatif 12M dikurang 10N tambah 13. Ini nanti hasilnya. Kalian bisa samakan.
Nah, kemudian bentuk aljabar lagi nih soalnya ya. Operasi pembagian bentuk aljabar ini penyelesaian itu sama dengan penyelesaian pada kaidah pembagian pecahan ya. Berarti nanti di sini tanda baginya berubah menjadi kali, sedangkan pecahan yang kedua itu menjadi dibalik maksudnya. Kami fokus itu penyelesaian. Kita tulis ulang soalnya 2x pangkat 3y per 4z pangkat 2 dibagi 6x pangkat 2 y pangkat 3 per 2z ya. Kemudian 2x pangkat 3y per 4z pangkat 2. Nah, kalau di pembagian pecahan tanda kali bagi berubah menjadi kali, sedangkan pecahan yang kedua dibalik, berarti pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Maka ini kan penyebutnya 2z akan berubah menjadi pembilang, maka 2z dibalik ke atas, 6x pangkat 2 y pangkat 3 nya pindahkan ke bawah. Setelah itu kali semua. Kalau dikali, kita kalikan pembilang pertama dengan pembilang yang kedua. Penyebut pertama kita kali dengan penyebut yang kedua. Caranya hilangkan aja tanda kalinya 2x pangkat 3y kali 2z per 4z pangkat 2 6x pangkat 2 y pangkat 3. Ini kan kalinya dihilangkan terus mereka disatukan dalam satu baris gitu ya. Setelah itu langkah selanjutnya 2x pangkat 3 tulis ulang y 2z terus 4z pangkat 2 6x pangkat 2 y pangkat 3. Nah, ini urutkan dari abjad paling depan. Nanti kan 2x pangkat 3y 2z. Nah, ini kan x, y, z udah berurutan ya di atas. 2x pangkat 3y 2z. Yang belum berurutan itu yang di bawah. Ini ada z, x, y. Berarti kita urutkan dulu dari x, y, z. Maka bentar lagi sih. I'm sorry. Ini jadi 6x pangkat 2 y pangkat 3. Nah, 4z pangkat 2 nya di belakang. Kemudian kalikan semua angka yang ada per baris berarti ya. Berarti angka yang ada di atas itu ada 2 sama 2, maka kali 2 kali 2. Maka x pangkat 3 yz per angka yang ada di bawah 6 sama 4 kalikan 6 kali 4. Ini jadi x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 2. Setelah itu nanti pasti didapat hasilnya 2 kali 2 4 x pangkat 3 yz per 6 kali 4 24 x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 2. Nah, kemudian bagikan yang sejenis. Oke, kemudian setelah kita selesai sampai tahap ini, kita bagikan yang sejenis dengan yang sejenis. Arti per atau pecahan itu kan dibagi ya. Jadi kalau misalnya 4x pangkat 3 yz per 24
X pangkat 2Y Z pangkat 2 itu artinya kita membagi mereka yang di atas sama yang di bawah, atau pembilang dibagi penyebut gitu ya. Nah, antara 4 sama 2 ini Bu pisahin aja ya. 4 itu sejenis sama 24 karena sama-sama angka. Kemudian Bu pisahkan dengan tanda ini. X pangkat 3 tentunya sejenis dengan X pangkat 2. Kemudian Y itu sejenis dengan Y pangkat 3. Dan Z itu sejenis dengan Z pangkat 2. Nah, 4 bagi 2, 4. Itu kan kalau disederhanakan jadi 1/6. Dalam pembagian pangkat di bentuk aljabar, ketika kita membagikan bentuk aljabar itu yang kita kurangkan adalah pangkatnya. Jadi kalau misalnya dibagi, pangkatnya berkurang. Kalau dikali, pangkatnya bertambah. Maka X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 adalah X pangkat 3 dikurang 2 dikali Y pangkat 1 dikurang 3 dikali Z pangkat 1 dikurang 2. Nah, gitu ya. Kemudian kita tulis ulang lagi. Satu per 6 X tadi pangkat 3 dikurang 1 kalau nggak salah ya, dikali Y 1 kurang 3 dikali Z 1 kurang 2. Maka 1/6 X pangkat 3 kurang 1 jadi X pangkat 2 dikali Y pangkat 1 dikurang 3 Y pangkat negatif 2 dikali Z pangkat negatif 1. Nah, pada bentuk aljabar ya, pada pangkat bentuk aljabar, kalau misalnya pangkatnya negatif, misalnya A pangkat negatif 1, kita ubah menjadi positif ya. Kalau misalnya kita ubah menjadi positif, berarti jadi pecahan A pangkat negatif 1 itu menjadi 1/A. Misalnya A pangkat negatif 2 menjadi 1/A pangkat 2. Jadi untuk menjadikan pangkat negatif berubah menjadi positif, diganti aja itu dirubahnya menjadi pecahan gitu ya. Maka 1/6 X pangkat 2 Y pangkat negatif 2 itu kalau dirubah menjadi pecahan jadi 1/Y pangkat 2. Z pangkat negatif 1 kalau dirubah menjadi positif, positif maksudnya, jadi menjadi 1/Z itu ya. Maka kalikan yang ada di atas. Yang ada di atas itu 1 kali X pangkat 2 dikali 1 dikali 1. Kemudian kalikan yang di bawah, yang bentuknya 6 kali Y pangkat 2 dikali Z. Maka hasil akhirnya itu adalah X pangkat 2 per 6 Y pangkat 2 Z. Ini hasil akhirnya.